Mikir. Lah kira-kira bertambahnya gaji ini apa enggak membuat goyah ASN? Sama termasuk keluarga TNI dan Polri buat pilih anaknya presiden. Ya mestilah dinaikkan. Tapi mau 10% loh. Masa 8% terus bergoyah. Halo, mari ngopini bareng dalam ngobrolin tentang politik. Ngompol bersama Om Begawan. Ini kabar gembira ini di tahun baru 2024 ini ya. Meskipun kabar gembira ini tidak untuk semua orang kabeh itu, tetapi hanya untuk aparatur sipil negara, pegawai negeri ini yang berbunga-bunga ini hatinya. Nah, Bu Menteri Keuangan Mbak Ani Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kalau gaji ASN naik pada 2024 ini, kenaikan gaji untuk pegawai negeri sipil, PNS, TNI, Polri, dan juga pensiunan. Om Begawan enggak, karena swasta. Orang apa-apa, enggak masalah. Rezeki kan dari mana saja. Ya, selamat ya untuk para ASN ini. Yang bukan ASN harap maklum, jangan usah ngiri. Nganan saja, lebih aman itu. Lah, Mbak Ani ini bilang kenaikan gaji akan dibayarkan mulai 1 Januari 2024. Cek rekeningnya itu udah masuk belum itu gajinya. Kalau belum nanti dirapel bulan depan. Wah, mau bakdo gajinya mundrah ini. Nah, dalam pidato rencana Undang-Undang APBN 2024 pada 16 Agustus tahun lalu 2023, Presiden Jokowi pernah mengatakan ini, rencana kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Oh, pirang-pirang wulan itu ditunggu-tunggu tuh. Tewas saat ini berbunga-bunga ora sido. Ini tahun politik dinaikkan. Ada apa ini? Lalu untuk gaji itu akan bertambah sebesar 8%. Lumayan toh. Sementara untuk pensiunan lebih gede mundaknya itu 12%. Kenaikan gaji untuk memastikan pelaksanaan transformasi berjalan lancar efektif. Wah, harapannya begitu. Reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan harus berhasil. Tapi ingat loh ya, ASN nih, netral ini. Tapi kenaikan ini benarkah tujuannya hanya itu? Kok tiba-tiba naik pada tahun politik dan tahun baru dan sebulan lagi mau coblosan pemilu dan pilpres. Ini menurut pendapat Om Begawan. Mungkin semua orang juga berpendapat lain. Juga ada yang sama seperti Om Begawan, ya ada. Lah sebelum kepala negaranya Pak Jokowi dulu, kenaikan gaji biasanya dilakukan tiap tahun. Soalnya mengikuti inflasi. Regane mundak, do mundak, itu gajinya ya diundak. Supaya kebutuhan ekonomi bisa seimbang. Tapi Om Begawan ini jadi mikir nih. Mikir di sini nih, bukan di sini. Naiknya mengapa awal tahun ini? Ya, sebulan lagi pemilu loh, pilpres loh, di mana kita semua mau coblosan di TPS tuh. Mau milih calon presiden. Yang salah satu calonnya, wakil cawapresnya adalah anak dari Pak Jokowi, Pak Presiden. Nah, pas dipimpin Pak Jokowi, gaji muda hanya 3 kali loh. Selama 9 tahun ini. Sedangkan zaman Pak SBY sampai 9 kali. Ya mengikuti inflasi. Kemarin itu juga Presiden hanya bertemu berdua itu sama Pak Prabowo. Di sebuah rumah makan itu. Saya inceng. Pertemuan itu sebelumnya debat capres yang kedua. Nah, ini besok malam. Minggu tanggal 7 Januari itu ada debat lagi tuh. Debat capres. Apakah pertemuan itu sebagai bisikan? Menurut Om Begawan ya nganggo bisik-membisik kaya yang-yangan atau memberi masukan. Ya apa saja yang mestinya dikatakan waktu debat, mungkin diberi masukan, ya, termasuk soal kenaikan gaji ini. Ya mboh ini. Ya, masyarakat harus berpikir cerdas lah untuk masalah ini. Sebenarnya tentang kenaikan gaji ini sudah menjadi hal rutin, sudah hal biasa itu. Ora kaget loh, bukan sebuah kejutan.
Hanya saja Pak Jokowi itu paling jarang menaikkan gaji kalau yang saya tahu loh. ASN ini sampai gemes loh sama Pak Jokowi itu. Banyak yang dukung, nggak dukung itu karena gajinya orang diundak-undak. Soalnya 9 tahun pemerintahan baru 2 kali menaikkan gaji. Yang saya tahu loh, yang Om Begawan tahu. Begitu mau selesai, kenapa ini gaji dinaikkan menjelang Pilpres dan salah satu cawapresnya anaknya. Kita kan jadi mikir. Iya no, termasuk Om Begawan dan banyak orang jadi mikir. Oh, dulu kayak berat kok. Orang seret gitu mau menaikkan gaji untuk ASN dan TNI Polri. Nah sekarang pas mau pilihan presiden mengganti Pak Jokowi lah kok tiba-tiba ujuk-ujuk dinaikkan. Ya wajar lah. Bila Om Begawan itu jadi mikirnya, ngarahnya ke sana. Apa ini sebagai pancingan? Iya. Lalu gimana dengan yang disampaikan Pak Jokowi? Katanya mau netral, tidak berpihak kepada salah satu calon. Lah kok ini menaikkan gaji? Nek Gibran nggak ikut maju dalam kontestasi Pilpres Cawapres ini, nah kita kan santai wae pada kenaikan gaji biasa ini. Ya enggak, bener enggak ini? Ya mesti do setuju. Ini pendapat Om Begawan. Atau bila memang ditimbang penting, dipikir-pikir sangat penting, dan APBN kita bisa menambah pengeluaran untuk gaji, ya lakukanlah setelah Pilpres. Jangan, ini masyarakat ini jane wis muak ini kayak gini. Hal-hal seperti ini jane wis mudeng, wis jelas, wis pada mikir ke sana itu. Kan begitu Pilpres rampung, pemenang Pilpres kan tidak ujuk-ujuk dilantik. Kan Pak Jokowi masih ada kebijakan untuk menaikkan gaji, tidak ujuk-ujuk loh. Masa jabatan Pak Jokowi masih habisnya itu bulan Oktober, besok. Beberapa bulan lagi, masih ada 9 bulan lagi. Apa dulu rencana naikkan gaji itu kan termasuk pertimbangan atau memang mau mengusung Gibran? Itu bisa jadi nih. Bisa jadi ini salah satu program strategi yang mau digunakan Pak Jokowi untuk mendukung Prabowo Gibran. Yang tahu tentu Pak Jokowi dan Bu Iriana ini. Bisa jadi bapaknya Janetes Mas Gibran itu juga belum ngerti masalah ini. Itu memang pikirannya Pak Jokowi, bukan Gibrannya. Mungkin Gibrannya lurus-lurus aja. Tindakan ini bisa dinilai. Anggaran negara ikut dipolitisasi juga untuk kontestasi Pilpres Pileg untuk tahun 2024. Nah, cilaka rusak. Lah mikir gitu kan ya bisa. Boleh masyarakat memikir begitu. Berpendapat begitu boleh loh. Lah masyarakat itu sekarang banyak yang pinter-pinter loh. Dalam hal politik, hukum, ekonomi dan semua sing mumpuni itu loh. Lah kan kayak anak-anak kita juga loh. Bila mereka punya keinginan tertentu, misalnya jarang ngepel, tiba-tiba ngepel. Padine ingin sesuatu. Saat di rumah tidak pernah mijiti, pas kita pulang baru kelekaran dia mijiti. Ini mesti ada sesuatu yang mau diminta ini. Atau disuruh makan atau mandi itu. Menjawab sakse itu. Ini kok langsung makan dan mandi, pasti ada sesuatu. Ya biasanya bila sudah maghrib tuh baru mandi, disuruh sholat wangel. Lah kok suatu saat langsung wudhu sholat, ini ada sesuatu juga. Nah, kan jelas dia punya keinginan. Punya keinginan ini. Itu kan hampir sama kayak kenaikan gaji ini. Kalau 9 tahun saja jarang naik, tiba-tiba direalisasi rencana gaji naik untuk ASN, Polri, dan TNI, pasti ada sesuatu yang diinginkan. Ya masyarakat udah ngerti lah, mosok orang ngerti, sekolah meneh. Nah semua tahu. ASN memang harus netral, harus menurut undang-undang, menurut peraturan, tidak boleh berpolitik praktis. Tetapi ASN punya hak pilih nanti nyoblos di TPS. TNI Polri jelas tidak punya hak yang aktif. Ya, tapi keluarganya yang sudah pensiun, istri dan anak, apalagi yang sudah mantu, juga punya anak, cucu dan sebagainya. Nah biasanya persentase naik gaji besarannya sama. Mengapa untuk pensiunan lebih besar?
Kan pensiunan naik 12%, ASN 8%. Ini juga strategi. Nah, ya karena naik wis pensiun, kebanyakan keluarganya sudah bertambah. Mungkin ini naiknya rada oke, 12% tok loh. Atau pemilihnya lebih banyak. Ya entah sudah mantu atau cucunya sudah 20. Efek yang diharapkan lebih tinggi untuk yang pensiun daripada yang belum pensiun. Makanya persentasenya kenaikan gaji lebih tinggi ini menurut Begawan, hitung-hitungan loh. Wah, ini tapi ya hati-hati nih. TNI Polri dan ASN ini sumpah jabatan disaksikan oleh malaikat loh. Melanggar, hati-hati. Nah, dalam posisi Jokowi sebagai presiden yang mempunyai anak barat ikut nyawapres, tentu saja akan sulit. Angel untuk memisahkan kepentingan negara dengan keluarga. Nah, di satu sisi sebagai presiden ada tuntutan bersikap netral. Harus dia yang ngomong, dia yang meminta ke masyarakat untuk netral. Tapi Pak Jokowi sendiri angel menjaga kondisivitas di tahun politik karena anaknya nyawapres. Ya, tapi di sisi lain sebagai bapak ia juga dituntut keluarganya. Masa anaknya nyawapres ada dibantu, anak pola bobok kepravdah loh. Orang bantu ya. Nah, untuk membuka jalan bagi masa depan anaknya kan lebih baik. Ini menurut kebutuhan keluarga. Sulit bagi bapak tidak membantu anaknya, wangel gitu loh. Tapi kalau yang negarawan sejati, yang tahu posisi amanah sebagai pejabat negara yang diberi amanah kepada masyarakat, pasti sadar, pasti punya hati nurani untuk menegakkan kebenaran, keadilan, amanah yang diberikan kepada beliau. Nah, disinilah kenegarawanan Jokowi benar-benar diuji. Ini sebagai rakyat, Begawan ini, apalagi kita yang pernah memilih dan mendukung beliau. Saya ini mendukung Pak Jokowi itu dari wali kota loh. Jangan salah, dari 2004 itu wah sudah tak kawal dengan teman-teman sampai presiden itu. Kita punya hak suara, bersuara. Ngelengke, kita berhak mengingatkan. Kita boleh menyampaikan keberatan dan negara tidak bisa melarang kita bicara, termasuk Begawan. Tidak bisa, ini alam demokrasi. Sing menggok-menggok diluruskan, sing belak-belok diluruskan. Sing nekak-nekuk dilas ben ben lurus dulu. Yang tidak boleh itu bila kita memfitnah, mencaci maki, menghina, apalagi menyebar hoax. Itu baru tidak boleh, itu melanggar etika, melanggar hukum dan aturan. Iso dihukum. Nah, selain upaya menarik suara ASN lewat kenaikan gaji, upaya kepala negara mempengaruhi rakyat ini buat menangin anaknya ini. Iya pasti dong. Bisa dilihat juga tuh dari siapa saja. PLT kepala daerah yang ditunjuk atau pejabat sementara bupati, wali kota atau gubernur yang masa jabatannya sudah habis. Ditunjuk PLT, mereka memang ditunjuk langsung oleh Mendagri atas persetujuan presiden. Apa Pak Tio mau menunjuk bukan orangnya Pak Jokowi? Ira mungkin. Apa ya Tumon? Tahu Tumon? Tumon itu orang mungkin itu loh, Pak Tumon. Kata persetujuan presiden itu menempatkan posisi presiden sebagai orang yang berpengaruh terhadap penunjukan itu. Misalnya pejabat gubernur DKI, Jateng, Jatim, Jabar, dan berbagai wilayah lainnya. Itu ada 272 daerah itu, kalau tidak salah tuh. Baik kabupaten, kota, dan provinsi. Yang sekarang dijabat pelaksana tugas PLT. Masa jabatan mereka sampai usai pilkada. Serentak itu bulan November mendatang. Atau jika jadi pilkada mau diajukan, ya entah Juli atau Agustus. Apakah penunjukan PLT kepala daerah bebas dari kepentingan? Ya orang mungkin, ini masa politik kok. Mesti kepentingan. Misalnya PLT Gubernur Jawa Barat yang sekarang dijabat Pak Benny Mahmudin. Dulu beliau itu kepala Biro Pers Kepresidenan. Orang dekatnya Pak Jokowi. Artinya kapasitas kemampuan kepemimpinannya kan belum teruji. Iya, no, beliau ASN dan lebih banyak bekerja mengurus pemberitaan Wapres, Peres sebelum ditunjuk jadi kepala Biro Media Presiden loh. Mung berita no, sing diurus ini. Nah, PLT Gubernur Jawa Tengah itu dijabat Pak Nana Sujana itu. Itu
pensiunan Polri yang pada tahun 2010 menjadi Kapoltabes Surakarta. Saya juga pernah tahu itu. Pada tahun itu siapa wali kotanya? Iya, Pak Jokowi sebelum jadi gubernur DKI. Seakan-akan semua sudah ditata, disiapkan. Wah, strateginya kayak perang lah ini. Ditempatkan sesuai kebutuhan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ini analisa Om Begawan loh. Pendapat Om Begawan loh. Boleh kita berpendapat seperti itu. Makanya bagi kita, saya ingatkan ini. Bagi para pendukung Pak Ganjar dan Profesor Mahfud MD, kerja memenangkan beliau harus lebih keras. Tidak boleh banyak berpangku tangan. Karena dibandingkan 2019, lawan kita kekuatannya luar biasa. Punya banyak akses, menguasai banyak lini. Ya mari, kita sadarkan rakyat, sadarkan masyarakat. Yang kita lawan bukan Pak Jokowi. Yang mau kita kalahkan bukan Prabowo-nya atau Gibran-nya, tapi hasrat kekuasaan yang tidak mau tahu kebutuhan rakyat. Calon penguasa yang mengangkangi aturan, yang menginjak-injak demokrasi Pancasila. Inilah ngopini politik Om Begawan, ngompol. Sampai jumpa. Salam.